Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih akan membahas tentang cara menentukan penyelesaian SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Seperti yang kalian ketahui, dalam menyelesaikan SPLDV ada 4 metode yang bisa kita pakai. Yang pertama ada metode grafik, yang kedua ada metode substitusi, yang ketiga metode eliminasi, dan yang terakhir adalah metode gabungan. Di video-video sebelumnya kita udah membahas tentang 3 metode di atasnya, yaitu grafik, substitusi, dan eliminasi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas metode yang terakhir, yakni metode gabungan. Kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Nah, jadi metode gabungan itu bertujuan untuk mengetahui nilai variabel dalam persamaan dengan menggabungkan metode eliminasi dan metode substitusi. Jadi hanya dua metode ini saja yang digabungkannya. Oke, dalam matematika itu agar lebih mudah dipahami kita harus ketemu sama contoh soalnya langsung. Kalau cuma teori biasanya bikin bingung. Kita langsung masuk ke contoh soal. Soalnya adalah tentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel berikut menggunakan metode gabungan. Nah, di sini kita punya dua buah persamaan. Persamaan yang pertama itu 2x dikurang 5y sama dengan 2. Sedangkan persamaan yang kedua adalah x tambah 5y sama dengan 6. Nah, kita akan menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu sebagai langkah pertamanya. Kita akan mengeliminasi variabel x ini bebas ya, kalian mau eliminasi siapa dulu? Mau eliminasi si x dulu atau mau langsung eliminasi si y, itu nggak masalah. Nah, ini di sini kita akan eliminasi x terlebih dahulu. Persamaannya kita tulis ulang. Karena kita akan mengeliminasi x, ini ada 2x dan x. Kita lihat angka yang ada di depan x. Yang atas angkanya adalah 2, yang bawah angkanya adalah 1. Walaupun gak ditulis, angkanya tetap 1 di sini ya. Nah, berhubung kita mau mengeliminasi dia, maka kita akan mengalihkan persamaan ini dengan angka yang ada di depan x. Caranya kita tukar tempatnya. Yang awalnya 2 ada di atas kita pindahin ke bawah nanti. Sedangkan 1 yang awalnya di bawah akan kita pindahkan ke atas. Jadi bentuknya seperti ini. Yang atas dikali 1, yang bawah dikali dengan 2. Oke, kita langsung masuk ke perkaliannya. Ini karena dikali 1 maka persamaan yang di atas tetap tidak mengalami perubahan karena dikali 1. Sedangkan persamaan yang bawah, ini kan x dikali 2 itu 2x. Nah, 5y dikali 2 hasilnya 10y, sedangkan 6 dikali 2 hasilnya adalah 12. Karena kita akan mengeliminasi x, kita lihat tanda yang ada di x. Ternyata dua-duanya sama-sama bernilai positif. Ingat di video sebelumnya udah pernah disampaikan kalau dia nilainya sama, maksudnya tandanya sama-sama positif seperti ini. Ini kan 2x-nya positif, yang ini juga 2x-nya positif, maka tanda yang akan digunakan adalah tanda kurang. Sama kalau dua-duanya negatif, maka yang akan kita gunakan juga tanda kurang. Tapi kalau berbeda seperti yang y ini, yang satu positif satu negatif, maka tanda yang digunakan adalah tanda tambah. Itu saja yang membedakannya gitu ya. Kita langsung ke penyelesaiannya. 2x dikurang 2x habis ya. Sekarang negatif kita anggap sebagai hutang. Negatif 5y dikurang 10y. Lihat nih, tanda di depan 10 adalah tanda tambah. Negatif ketemu positif, negatif, maka negatif 5y dikurang 10y. Hutang 5, kemudian hutang lagi 10. Berarti hutangnya sekarang nambah jadi 15y. Hutangnya 15y atau negatif 15y. Nah, ini juga nih, 2 dikurang 12. Dia punya uang cuma 2, tapi belanjanya sampai 12. Cukup nggak uangnya? Nggak cukup, artinya dia masih ngutang. Hutang berapa dia? Hutang 10, maka ditulis negatif 10. Nah, udah seperti ini, seperti kemarin di video yang lalu, kita akan pindah ruaskan si 15y. Ini beda sama ini ya, penjumlahan ataupun pengurangan ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan, kalau dia pindah tempat tandanya
berubah, tapi kalau perkalian dan pembagian, kalau dia pindah tempat tandanya nggak akan berubah. Kayak ini tandanya negatif, berarti kalaupun dia pindah ke sini dia tetap akan negatif. Nah, 15Y ini kan artinya 15 dikali dengan Y, artinya dia perkalian. Kalau pindah dia berubah jadi pembagian. Jadi ketika dia dipindahkan ke sini, yang awalnya dia dalam bentuk perkalian 15Y, dia berubah menjadi pembagian, sehingga yang di sebelah kiri yang tersisa cuman Y. Negatif 15-nya pindah ke sini, negatif 10 dibagi negatif 15. Lanjut, di sini 10 dibagi 15 kan nggak bisa, tapi ini tandanya negatif bagi negatif positif, berarti nanti hasilnya positif. 10 bagi 15 nggak bisa, artinya kita sederhanakan yang bisa membagi kedua angka ini, yaitu angka 5. Jadi kalau di atas dibagi 5, bawah juga harus dibagi 5 gitu ya. Ini karena yang ini sama-sama negatif, ini boleh dicoret ya, artinya dia hilang. Nah, 10 dibagi 5 itu 2, sedangkan 15 bagi 5 3, maka hasilnya adalah 2/3. Nah, udah selesai langkah pertama, kita dapat nilai Y. Y-nya adalah 2/3. Sekarang karena ini gabungan, setelah menggunakan metode eliminasi, kita akan lanjut ke tahap kedua menggunakan substitusi. Jadi kita akan mensubstitusikan nilai Y ke salah satu persamaan yang ada di sini. Mau itu persamaan 1 ataupun persamaan 2, hasilnya sama saja. Nah, di video ini kita akan memakai persamaan yang kedua, yaitu kita masukkan gitu ya ke sini. Nah, X tambah 5Y sama dengan 6 kan? X tambah 5Y sama dengan 6. Kita langsung masukkan nilai Y-nya. Nah, masukkan nilai Y di sini berarti Y diganti dengan 2/3. Ini berubah X ditambah 5 dalam kurung 2/3 sama dengan 6. Ini artinya diapakan? Dikalikan. Ini kan 5Y sama dengan 5 kali Y, itu maksudnya. Berarti 5 dikali 2/3. Ini X-nya tetap. Sedangkan ini 5 dikali 2 adalah 10. 10/3 sama dengan 6. Nah, setelah itu diapakan? Kita pindah ruaskan si 10/3-nya. Ini kan ya. Nah, kita pindahkan. Kok bisa kayak gitu? Ini perhatikan. Awalnya dia tandanya penjumlahan. Penjumlahan kalau pindah ke sini tandanya berubah jadi pengurangan. Makanya ini berubah jadi 6 dikurang 10/3. Gimana nih biar bisa dikerjakan? Ini kan penyebutnya 3. Artinya si 6 itu juga harus punya penyebut 3. Nah, ini dia. Kok bisa gini? Berapa kalau dibagi 3 hasilnya 6? Kayak gitu caranya. Angka ataupun langsung kalian kalikan aja. 6 kali 3 18. 18/3. Bisa ya? Jadi dua-duanya harus diubah dalam bentuk pecahan supaya bisa dikerjakan. Nih caranya paling gampang, kalikan aja langsung. 6 kali 3 18. Penyebutnya sama 3. Sekarang X ini kan udah sama-sama 3 nih, artinya bisa dikerjakan. 18 dikurang 10 hasilnya 8. Maka X nilainya adalah 8/3. Oke, dapat. Penyelesaiannya adalah X-nya adalah 8/3, sedangkan Y-nya adalah 2/3. Ini contoh yang pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua. Oke, tentukan penyelesaian SPLDV berikut menggunakan metode gabungan. Ini soalnya 3X tambah 2Y sama dengan 5, 2X tambah 3Y sama dengan 10. Ini persamaan pertama, persamaan kedua. Lanjut, kita akan mengeliminasi variabel Y. Kalau tadi variabel X yang dieliminasi terlebih dahulu, sekarang yang dieliminasi adalah variabel Y. Kita masukkan persamaannya. Nah, kita akan mengeliminasi ini ya, yang Y. Angka yang ada adalah 2 dan 3. Kita buat garis pembatas. Nah, sama seperti tadi, ditukar tempatnya. Ini 3 pindah ke atas, sedangkan 2 pindah ke bawah yang ada di Y ya, karena kita mau eliminasi yang Y.
Sekarang kita kalikan 3x kali 3, itu hasilnya adalah 9x. 2y dikali 3 hasilnya adalah 6y, sedangkan 5 kali 3 hasilnya adalah 15. Sekarang yang kedua, ini kalikan 2. Hasilnya, 2x dikali 2 hasilnya 4x. 3y dikali 2 hasilnya 6y. Sedangkan 10 dikali 2 hasilnya adalah 20. Sekarang kita mau menentukan tanda apa yang harus digunakan di sini. Lihat y-nya. Y-nya dua-duanya positif, artinya sama ya. Sama-sama positif, artinya di sini tanda yang digunakan adalah tanda kurang. Oke. Langsung kita kurangkan, 9x dikurang 4x, 5x. Sedangkan 6y kurang 6y habis, 15 dikurang 20 negatif 5. Kenapa bisa gitu? Dia punya uang 15 tapi ngutang, bukan ngutang, tapi belanjanya 20. Artinya uangnya nggak cukup, dia masih hutang 5, makanya negatif 5. Sama seperti tadi, kita pindah ruaskan si 5 ini. Awalnya dia perkalian, kalau pindah ke sini dia berubah jadi pembagian. Oke, maka x sama dengan negatif 5 dibagi 5. Negatif bagi positif negatif, maka nilai x adalah 5 bagi 5 negatif 1. Oke, kita dapat yang pertama, nilai dari x-nya. Dapat x, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu dengan metode substitusi. Ini kan ya. Nah, nilai x ini akan kita masukkan ke salah satu persamaan yang ada di atas. Oke. Yang akan kita gunakan adalah persamaan yang pertama. Tadi yang di soal awal kita gunakan persamaan yang kedua. Nah, ini kita coba pakai persamaan yang pertama, yaitu 3x tambah 2y sama dengan 5. Sekarang kita masukkan nilai x-nya. Nilai x-nya adalah negatif 1. Artinya x di sini digantikan oleh dengan negatif 1. Ini berubah nih. Masukkan nilai x-nya. 3 dikali negatif 1 tambah 2y sama dengan 5 nih. 3-nya positif, ini negatif. Positif kali negatif, negatif. 3 kali 1, negatif 3. Yang ini tetap 2y sama dengan 5. Dan seperti ini, kita pindah ruaskan. Jadi sebelah kiri cuman tersisa 2y saja. Yang ada huruf harus tinggal di kiri. Artinya si negatif 3 harus pindah ke sebelah sini. Awalnya tandanya dia negatif. Kalau dia pindah, dia berubah jadi positif. Oke. Maka bentuknya menjadi 2y sama dengan 5 yang tetap di depan. Negatif 3 pindah ke sini menjadi positif 3. Maka 2y sama dengan 5 tambah 3, 8. Sama seperti tadi, si 2 dipindah ruaskan ke sini. Awalnya dia perkalian, kalau pindah ruas dia berubah menjadi pembagian. Maka nilai y sama dengan 8 bagi 2, yaitu 4. Oke. Dapat penyelesaiannya adalah x-nya sama dengan negatif 1, sedangkan y-nya sama dengan 4. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai cara menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan metode gabungan. Semoga penjelasan singkat ini dapat kalian mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.